Pemirsa, tebing lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bale, Kabupaten Aceh Tengah runtuh saat Menteri Pekerjaan Umum tengah meninjau langsung. Tercatat 3 kali longsoran tebing disertai suara gemuruh dan getaran kuat di sekitar lokasi. Detik-detik runtuhnya tebing lubang raksasa atau sinkhole yang berada di Kabupaten Aceh Tengah terekam kamera udara. Peristiwa terjadi saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ke lokasi. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah yang membuat suasana menjadi tegang. Pekerjaan fisiknya segera dilakukan. Nah, tadi kan pada saat kita ke sana kan ada terasa gempa ya. Berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti di bawah ini masih ada pergerakan air. Pemerintah saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 80 cm mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Sementara warga yang mengungsi membutuhkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Ribuan rumah di sejumlah perumahan di Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm membuat aktivitas warga sekitar lumpuh total. Akibat banjir ini, sebagian besar warga mengungsi ke tempat saudaranya, sebagian lagi memilih mengungsi di area masjid di wilayah perumahan. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. 2026 ini udah berapa kali banjir Pak di sini? Ya udah banyak Pak, ini udah 3 kali ini. Ada berapa rumah Pak di sini Pak? Ya lebih dari ratusan ya. Hingga kini kondisi banjir terparah terjadi di Desa Kelayan Gunung Jati. Warga khawatir banjir akan semakin tinggi mengingat potensi hujan masih cukup tinggi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi juru parkir liar alias Pak Ogah melakukan pungutan liar ke pengendara yang hendak memotong jalan ke kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku sengaja membongkar beton pembatas jalan saat kondisi lalu lintas sedang macet. Apalagi ini Jakarta, keras Jakarta. Yang gini-gini yang namanya Jakarta keras tuh begini. Video amatir merekam aksi 2 orang Pak Ogah melakukan pungli ke sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua. Pengendara yang melintas diminta uang agar bisa lewat. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Disub Kecamatan Taman Sari melakukan pengecekan beton pembatas yang sempat dibongkar oleh Pak Ogah. Pak Ogah ini kerap kucing-kucingan dengan petugas yang sedang berjaga. Mereka memanfaatkan kondisi arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan dengan membongkar beton pembatas. Jadi Pak Ogah yang viral di kawasan Kota Tua, memang mereka itu memanfaatkan situasi yang ada. Ketika jalanan macet, mereka buka MCB yang ada untuk kendaraan yang bisa lewat dari lintasan itu. Beton pembatas di sepanjang Jalan Kunir sengaja dipasang guna pengaturan kendaraan yang melintas di kawasan wisata Kota Tua. Petugas akan menambah personil yang berjaga di lokasi agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemilik toko emas di Tangerang, Banten jadi korban hipnotis pasangan suami istri. Pelaku membayar dengan tumpukan kardus dan membawa kabur perhiasan emas seberat 200 gram. Sama bapak itu juga nih, 200 gram harus tanggung jawab semua ini. 2 minggu. Wanita lansia ini tak berkutik saat diamankan pedagang pasar Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Sebelumnya, bersama seorang pria diduga suaminya,
Wanita ini membeli perhiasan emas di toko Benua Jaya dengan transaksi pembelian hingga 500 juta rupiah. Ini urusan polisi lah. Namun mengaku uangnya kurang. Pelaku pria beralasan harus mengambil sisa uang di rumah sambil membawa perhiasan emas sebanyak 200 gram. Sementara pelaku wanita tetap di lokasi. Lantaran lama tak kembali, korban curiga dan membuka kantong kresek berisi uang yang ternyata uang 100.000 hanya ada di bagian atas. Sementara di bawahnya ditaruh 4 ikat potongan kardus. Pemilik toko emas menduga ia dihipnotis. Itulah yang herannya, toko emas itu langsung ngasih aja emasnya. Sementara duit di sebelahnya belum dibuka. Dia percaya aja. Ya udah, pas sudah selesai bukti surat, pas mau dibayar, ini duitnya masih separuh lagi duitnya dijemput dulu pulang. Pelaku wanita kini diperiksa di Polsek Jatiuwung, sementara pelaku pria masih diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. 2 oknum polisi di Jambi berpangkat Bribda dipecat dari Polri karena terbukti meruda paksa remaja putri. Keputusan tersebut diambil setelah keduanya menjalani sidang kode etik. Dua oknum polisi berpangkat Bribda berinisial SP dan NI anggota Polres Tanjung Jabung Timur dan Polda Jambi menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Keduanya merupakan pelaku ruda paksa terhadap remaja putri berinisial CH, 18 tahun. Korban yang sempat bercita-cita ingin menjadi anggota polisi wanita tersebut mengalami trauma berat dan harus mendapat penanganan psikolog. Sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 14 jam itu menghadirkan sedikitnya 8 orang saksi untuk dimintai keterangan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan kedua oknum polisi tersebut terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencederai kehormatan dan martabat institusi Polri. Atas pelanggaran tersebut, kedua oknum polisi itu disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Putusan sidang KKEP terhadap kedua personil Polda Jambi, yang pertama pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh pelanggar. Kemudian Komisi Kode Etik memutuskan bahwa dari sidang KKEP tersebut terhadap perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan yang kedua adalah kedua tersebut dilaksanakan atau diputus dengan pemberhentian tidak dihormati. Sementara atas perbuatannya, 2 oknum polisi dan 2 rekan lainnya akan terancam pasal 473 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Kerja bakti melibatkan unsur pemerintah, PMI, dan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta menerjunkan aparatur sipil negara dan warga serta 60 unit ekskavator beserta 144 dump truck di Jakarta. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengajak kepada warga ibu kota untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pramono juga menjelaskan pekerjaan normalisasi sungai utama di Jakarta dan pembebasan lahan telah dimulai. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno didampingi Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas terkait memimpin langsung gerakan Jaga Jakarta Bersih di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti aparatur sipil negara, PMI, dan masyarakat yang digelar serentak di wilayah DKI Jakarta Minggu pagi. Gerakan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat, sekaligus mencegah banjir dan genangan air.
Seluruh jajaran Polda Metro Jaya bersama TNI, PPSU hingga pelajar juga turun tangan membersihkan sampah di Danau Sunter, Jakarta Utara. Sampah-sampah diangkut menggunakan karung di sekeliling danau. Fokus pembersihan menyasar pada area danau dengan mengandalkan perahu karet dan jaring pembersih. Kegiatan ini menjadi upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat serta menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait darurat sampah dan arahan mengenai gerakan Indonesia Asri. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Kea Dela Rosa di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat siang Kea, bagaimana jalannya kerja bakti di sana? Baik, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Saat ini kerja bakti yang berada di Cempaka Putih, tepatnya di samping Kali Utak Kayu, di samping kanan saya masih berlangsung, dan di belakang saya alat berat masih bekerja untuk melakukan pengerukan lumpur yang berada di kali demi meningkatkan kapasitas daya tampung kali agar mencegah banjir yang nantinya pada saat musim hujan terjadi. Dan untuk kerja bakti yang berlangsung di Jakarta Pusat kali ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Jakarta yakni Rano Karno pada pukul 7.20 tadi bersama dengan rombongan ASN yang sebelumnya di tempat saya berdiri ini banyak sekali dinas lingkungan terkait seperti Dinas Lingkungan Kota Jakarta Pusat, lalu juga ada Dinas Lingkungan Hidup, lalu juga ada PPSU atau Pasukan Orange, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, lalu juga Dinas Sumber Daya Air, serta ada Satpol PP, Kepolisian, dan juga TNI. Lalu untuk proses kerja bakti serentak ini juga diadakan, Safa dan pemirsa, di 6 titik kota administrasi Jakarta yang sebelumnya dilakukan juga di kawasan Jakarta Timur dan dipimpin langsung dan ditinjau langsung oleh Gubernur Pramono Anung, dan juga di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan hingga ke Kepulauan Seribu. Lalu untuk hari ini Wakil Gubernur juga berharap dengan adanya kerja bakti serentak ini menumbuhkan sifat ataupun kepekaan masyarakat terhadap lingkungan dan juga sebagai salah satu bentuk pencegahan dari nantinya musim pancaroba, dan biasanya musim pancaroba ini akan menambahkan banyak sekali orang-orang yang terkena DBD, sehingga pembersihan air dan juga pembersihan lingkungan terus dilakukan oleh dinas terkait. Sementara itu kembali ke studio Safa. Iya, kayak untuk kegiatan kerja bakti ini apakah hanya dilaksanakan pada hari ini saja atau nanti akan ada jadwal yang sudah dicanangkan untuk dilakukan secara berkala? Baik Safa, untuk kegiatan hari ini merupakan awal dari program pemerintah pusat membentuk Jaga Jakarta Bersih, yang nantinya program ini akan ditinjau kembali dan dirapatkan kembali oleh pemerintah pusat serta wakil gubernur dan gubernur, yang nantinya untuk program ini akan kembali dilakukan pada bulan depan ataupun di tiap minggunya. Karena sebenarnya Safa dan pemirsa, di tiap kecamatan di Jakarta sudah ada program kerja bakti yang dilakukan setiap minggunya oleh Dinas Lingkungan terkait. Sementara itu Safa dan pemirsa kembali studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, hadiri peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto bertekad turunkan biaya ibadah haji. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.